Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabashsharnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'Allah. Satajiduni insya'Allahu minas sabirin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Allahu
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Wa amma ya ayyuhal ikhwan, usini wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha rahimakumullah. Hari ini tepat setelah 9 hari kita berjuang di permulaan awal Zulhijjah untuk mendapatkan cinta dan perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikutip kemudian sabda Nabi ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, lalu ditampilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari
dalam kitab sahih beliau rahimahullah di di Kitabul Aidaini di nomor hadis 969 yang berbunyi amalu fi ayyami asyri afdalu minal amali fi hadhihi qalu wala jihad bima'na jihadu fisabilillah qala wala jihadu fisabilillah illa rajulun kharaja yukhatirun binafsihi wa malihi walam yarji' bi syai'in, yang artinya tidak akan ditemukan dalam perputaran hari selama setahun saat amal soleh dikerjakan di hari itu nilainya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan naik statusnya menjadi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad fisabilillah tak mampu mengungguli itu? Jawab Nabi, bahkan jihad fisabilillah pun tak mampu mengungguli keutamaan di 10 hari pertama awal Zulhijjah itu, kecuali seorang pejuang yang berjihad, yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jiwa dan hartanya sampai ia wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin salat Idul Adha rahimakumullah, hari ini adalah tepat puncak hari perjuangan itu di hari ke-10 di bulan Zulhijjah di tahun 1447 Hijriah, yang disebut hari ke-10 ini dengan Idul Adha atau disebut juga dengan Idul Kurban. Id dalam bahasa Arab berarti kembali ke asal mula. Setiap kita pasti akan wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Id merefleksikan pesan kepada kita bahwa satu saat kita akan kembali berputar waktu dan puncaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik waktu dan keadaan. Tapi apakah kita siap? Apakah setiap hamba yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan suasana pengembalian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah setiap hamba yang akan wafat dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bekal yang cukup untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah setiap hamba yang akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah setiap hamba yang akan meninggal dan berpulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan disambut dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardinah? Jadi apakah setiap hamba yang akan berpulang akan pulang dengan keadaan husnul khotimah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sebelum kita menjawabnya hadirin, maka Allah sudah lebih dahulu menginginkan kita semua setiap hamba yang berpulang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap hamba yang berpulang mesti mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan yang berlebih dalam bahasa Arab disebut dengan kurban, yang berasal dari kuroba, yang berarti sesuatu yang dekat. Kurban bentuk superlatif dari kata korubah, yang berarti menjadi semakin dekat. Idul Kurban hakikatnya memberikan pesan kepada kita bahwa latihan momentum kesempatan yang disajikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya di pembuka Zulhijjah adalah momentum
yang disediakan untuk kita, ditampilkan untuk kita, untuk membangun kedekatan yang lebih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu saat tiba waktunya Id, kita pulang bukan hanya hadir kembali hari raya ini, bukan hanya mengembalikan kita pada momentum sholat 2 rakaat dan duduk mendengarkan khutbah, tapi pesan jauhnya saat tiba waktunya kita berpulang, maka keadaan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin, untuk melahirkan sifat kurban yang berkualitas, maka Allah memberikan kesempatan pada setiap hamba untuk menempuh jalan yang berbeda namun sama esensinya. Jalan pertama, ada yang diundang langsung ke Baitullah, langsung ke Makkahul Mukarramah, yaitu untuk berhaji, untuk menunaikan ibadah haji. Kata Nabi SAW dalam sabdanya yang populer, Al-Hajju Arafah. Puncak haji itu pada momentum Arafah. Dalam Arafah disebut dengan Arafah bukan sekedar datang, duduk, diam. Disebut dengan Arafah itu adalah dengan wukuf, yaitu berkontemplasi, mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengoreksi apa yang selama ini menjadi seorang hamba ini jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa selama ini dipanggil sholat masih tunggu iqamat? Kenapa selama ini masih menunda-nunda sholat malah untuk mengejar kesenangan dunia? Kenapa sampai usia puluhan tahun masih belum dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mampu membaca Al-Quran, belum bisa konsisten menunaikan ibadah sholat sunnah, belum mampu untuk bersedekah, belum bisa menunaikan puasa sunnah, maka dia itu duduk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk untuk merenung dekat Baitullah. Kalau sudah dekat dengan Baitullah, diminta untuk merenung, meninggalkan sementara urusan duniawinya untuk mengenali dirinya, mengenal Allah, sehingga melahirkan kualitas hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kedekatan lebih. Karena itu ketika datang di dekat Ka'bah, dia merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika wukuf dia menangis, ketika wukuf dia bermunajat, ketika wukuf dia memohon rahmat. Itulah yang disebut dengan kurban. Semoga saudara-saudara kita yang berhaji pulang menjadi haji yang mabrur, yang mampu menjadi pribadi yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari berintrospeksi diri sehingga kita menyadari yang menjadikan selama ini saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya tidak mampu mengendalikan nafsu diri, nafsu duniawi, nafsu untuk berbuat maksiat. Itu yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memahami, Allah mengerti. Ada sebagian hamba yang belum mampu atau bahkan belum mendapati kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Maka oleh Allah diberikan kesempatan kedua yang berbeda caranya, tapi sama esensinya. Bahkan ibadahnya pun disebut dengan ibadah yang serupa dengan asal dan akhirnya, yaitu kurban. Maka disebutlah ibadah yang kedua adalah dengan ibadah kurban. Al-Udhiyah, nama lainnya adalah kurban. Bahkan diserupakan isinya, esensinya oleh Nabi SAW. Jika yang di Mekah sana mengenakan pakaian ihram, lembaran seperti kain kafan, kemudian diberikan penguatan, hei yang mengenakan pakaian ihram, engkau muhrim, tinggalkan yang haram, jauhi yang dilarang, jangan potong kuku dulu,
jangan potong rambut dulu, karena Allah berkenan akan mengampuni seluruh dosa yang melekat pada tubuhmu, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jangan sampai sebelum diampuni terlepas itu semua. Dengan pakaian ihram itu engkau berhaji, berkomitmen sejak detik itu meninggalkan segala yang dilarang, maka berkorban, ia menyiapkan hewan kurban. Maka disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Muslim nomor hadis 1977, fa idza ahalla hilalu dzulhijjah fala yakhudanna min sya'ri wala min atfarihi syai'a. Jika ada di antara Anda yang telah memasuki awal Zulhijjah dari 1 sampai dengan tanggal 10 itu dan berkenan untuk ikut ibadah kurban, mempersembahkan ibadah melalui hewan kurban, maka kata Nabi, selama dia sudah menyiapkan dan meniatkan hewan kurbannya, jangan dulu potong rambutnya yang melekat pada seluruh tubuhnya, jangan dulu cukur itu, jangan dulu potong kuku yang melekat pada seluruh jemarinya, jemari tangan maupun jemari kakinya. Apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya nantinya diampuni dari seluruh dari ujung kepala hingga ujung kuku, supaya Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dari ujung kepala sampai dengan ujung kakinya. Karena itulah kita yang mengenakan pakaian ihram, selesai wukuf, dia datang kemudian ke Musdalifah, dia ke Jamarat, dia melempar jumrah, dia katakan Bismillahi Allahu Akbar. Bukankah yang menyembelih hewan kurban di sini mengatakan kalimat yang sama, yaitu Bismillahi Allahu Akbar? Kalau orang yang mengenakan pakaian ihram selesai melontar menghadap ke arah kiblat dan mengatakan Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bid'a umirtu wa anna minal muslimin. Bukankah hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, orang yang berkurban itu setelah disembelih kurbannya menghadapnya ke arah kiblat, bermohon kepada Allah apa yang ia mohonkan, kalimat yang sama dengan orang yang berhaji yang telah melontar jumrah, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wal mamati lillahi rabbil alamin, dan seterusnya. Jika yang di sana melontar dengan merasakan kekurangan di dirinya dan melontar itu membuang kekurangan yang ada dirinya, maka yang di sini menyembelih dengan merasakan apa sesungguhnya sifat hewani yang melekat pada diri ini, yang menjadikan saya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat hewani diwakili oleh nafsu, lawan nafsu itu adalah takwa. Di Quran nafsu dilawankan dengan takwa. Nama lain nafsu adalah fujur. Quran surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada orang yang dalam hidupnya lekat dengan sifat takwa, lekat dengan kesolehan. Diminta sholat, dia sholat. Diminta untuk infak, dia langsung infak. Diminta untuk membaca Al-Quran, dia dekati Al-Quran. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ketika dibuka ciri orang pertama takwa dalam Al-Quran, muttaqin. Siapa orang ini? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tapi ada yang menghambat dia untuk gemar menunaikan salat, ada yang menghambat dia untuk tidak berinfak, ada yang menghambat dia bahkan untuk sekedar belajar ngaji atau baca Al-Quran. Apa itu? Sifat hewaninya. Sifat hewaninya bahkan dikatakan dalam Al-Quran, orang-orang yang saking meninggikan nafsunya,
saking meninggikan nafsunya lebih daripada binatang. Balhum adal. Sapi, hewan, ia hanya memakan rumput. Manusia ada yang memakan aspal. Manusia ada yang makan harta yang haram. Manusia ada yang makan batu. Manusia ada yang makan gunung. Manusia ada yang makan emas. Demi mengejar emas itu dia meninggalkan sholat. Demi mengejar perak itu dia berselisih. Dan dia saling bertengkar. Dia bahkan saling menumpahkan darah yang tidak pernah itu semua dilakukan oleh hewan. Maka saat hewan itu disembelih, bayangkan dengan mengalirnya darah itu, disitulah kita bertekad kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meninggalkan perbuatan sifat-sifat hewani. Bagi yang berhaji di sana, kita ambil takwanya untuk berbekal takwanya. Fatazawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Hei yang berangkat haji, berbekal. Yang aku terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bekal kalian. Yang diterima hanyalah bekal kalian, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terbaik. Yang berkorban dengan hewan, Quran surah ke-22 ditempatkan di surah Haji, surah Al-Hajj, di ayat yang ke-37. Lan yanalu Allahu lahumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Allah tidak butuh, tidak menerima, bukan yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa kalian. Ketika nafsunya disembelih, takwanya muncul. Ketika nafsunya di sana dilempar, takwanya muncul. Maka berpulang yang di sana mabrur, yang di sini menyembelih pun menjadi mabrur juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilham. Hadirin, sebagai penutup, ya Allah, saya belum terpanggil haji. Saya belum punya kemampuan berkurban lewat hewan. Apa yang bisa mampu saya lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayyukaffira sanatal lati qablah wa sanatal lati ba'dah." Bila ada yang belum berhaji, belum mampu berkorban, maka sabda Nabi, tunaikanlah puasa. Bukankah wukuf di hari ke-9? Bukankah yang tidak wukuf pun berpuasa di hari ke-9? Perhatikan cara memahaminya. Maka saat engkau berpuasa itu, ikuti cara mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti orang yang wukuf di Arafah. Itu maksudnya. Ketika kita berpuasa sama dengan orang yang sedang wukuf di Arafah. Bukan hanya menahan lapar dan haus, bukan hanya menahan syahwat, tapi saat puasa di hari ke-9 itu seperti orang yang mengoreksi diri, introspeksi diri, muhasabah. Maka kita pun yang hadir di sini tidak berangkat menaikkan haji, maka introspeksi diri. Di hari ke-9 itu kita merenung, apa yang selama ini menjadikan saya salah sehingga tak mampu dekat dengan Allah? Apa yang menjadikan selama ini saya jauh dari Allah? Orang sebelum azan sudah siap-siap ke masjid. Saya bahkan tempat dengan masjid, azan sudah selesai, waktu sholat akan berganti, belum ada sentuhan kepada jiwa untuk masjid. Apa yang salah? Anak kecil 3-4 tahun hafal Al-Quran, bahkan ada yang tidak bisa melihat, hafal Al-Quran. Namun saya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, bahkan untuk sekedar baca Al-Quran pun belum punya waktu. Apa yang salah?
Kata Nabi, tunaikanlah puasa dan renungi itu sejenak. Mungkin dengan puasa akan lebih tenang, mungkin dengan puasa akan lebih khusyuk. Kalau mampu melakukan itu dan tobat dia, sadar dia, merenung dia, dan terjadi kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, saat dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi, diampuni dosa yang telah berlalu minimal 1 tahun ke belakang, dan dijaga tidak berbuat lagi setelah itu. Bagi orang yang haji takwa, orang yang berkorban lewat hewan disebut dengan takwa, dan orang yang berpuasa pun ujungnya adalah takwa. Bukankah ayat puasa ditutup dengan kalimat takwa? Kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, tinggal kini kita harus mampu menempatkan diri kita di mana kita diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah berhaji, apakah kurban lewat hewan, ataukah dengan kemarin kita berpuasa? Maka buktikan dengan semua itu kita berhasil dengan pilihan itu dan menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengorbankan hewan tapi tak mampu berkorban dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Saat nanti hewannya disembelih, menghadaplah ke kiblat, duduk tenang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun. Ingat, Idul Kurban bukan sekedar mengembalikan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi menyadarkan kita, hei, kamu itu suatu saat nanti akan pulang kepadaku. Engkau akan meninggal. Kita semua akan meninggal dan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tua, tidak muda, kita pasti akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau akan wafat, maka mumpung kita masih hidup, mari bersama-sama membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai setelah wafat, setelah raga, kita dimasukkan ke dalam liang lahat. Ketika sudah tidak ada lagi yang mampu mendekat dengan, tidak ada yang mau lagi mendekat dengan bangkai kita yang sudah terbujur kaku. Jangankan tetangga, bahkan saudara terdekat, bahkan keluarga kita, bahkan anak kita, bahkan istri atau suami kita hanya mengantarkan kita sebatas sampai ke kuburan kita. Kita ditinggal sendiri di dalamnya dan tidak lagi dibutuhkan di dunia ini. Jangan sampai kemudian kita termasuk golongan yang ketika sudah masuk dan sudah meninggal kemudian ingin bangun lagi dan berkata, fa asaddaqu akum minas solihin. Ya Allah, beri kesempatan aku sedikit saja, sekali lagi, walaupun hanya seberapa detik. Aku ingin memperbaiki hidup, beramal soleh, namun sayang kesempatan itu telah sirna. Kematian sudah ada pada kita, dan yang ada hanyalah penyesalan dan penyesalan. Maka jamaah sekalian, maka kalau kita telah menyadari itu, mari kita sama-sama bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa la tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afa wal ghina. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
Ya Allah, terimalah kurban kami, terimalah sholat kami, terimalah sujud kami, dan semoga saudara kita yang berhaji pulang dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir di sini dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersalam-salaman seperti biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah